Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagis Sidiki Arasya dengan NIM 12250310 381. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul Transformasi Digital pada PT Tanpa Nama dengan Odoo ERP. Nah, proyek ini dilatar belakangi yaitu dalam era digitalisasi yang sangat berkembang pesat, teknologi informasi menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan bisnis. Proses ini dituntut untuk mengadopsi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi informasi, yang mana salah satunya pendekatan strategis yang terbukti adalah penerapan sistem ERP Resource Planning atau yang biasa kita sebut dengan ERP. Nah, ERP ini sendiri adalah sistem yang terintegrasi yang mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan juga aktivitas dalam organisasi secara real time. Nah, yang mana ini menyatukan fungsi inti seperti keuangan, penjualan, dan juga inventaris dan juga produksi, lalu SDM ke dalam suatu platform yang terpadu. Nah, manfaatnya sendiri adalah untuk menurunkan biaya operasional, meningkatkan efisiensi proses bisnis, dan juga kualitas layanan pelanggan. Lalu yang terakhir, visibilitas kinerja perusahaan. Nah, ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik melalui data yang lebih terintegrasi. Nah, kenapa Odoo? Odoo adalah platform ERP populer khususnya untuk perusahaan menengah dan kecil. Odoo menawarkan fleksibilitas dengan berbagai modul yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang spesifik. Nah, kemudian tantangan operasional pada PT Tanpa Nama itu PT Tanpa Nama ini sendiri adalah perusahaan distribusi produk pertanian yang menghadapi tantangan signifikan dalam efisiensi operasional dan akurasi data. Proses pencatatan pesanan penjualan masih manual, menyebabkan duplikasi data, keterlambatan informasi, dan juga risiko kesalahan pencatatan. Manajemen piutang pelanggan juga bermasalah tanpa sistem yang terintegrasi, yang mana pada tim keuangan itu kesulitan untuk melacak status pembayaran dan rekonsiliasi membutuhkan waktu yang lama, mengganggu stabilitas keuangan, dan juga pelaporan keuangan tidak efisien karena data yang tersebar luas. Nah, permasalahan tambahan dan juga solusi awal pada permasalahan yang terjadi pada PT Tanpa Nama itu, yang pertama, visibilitas stok kurang. Di mana pada poin ini informasi stok tidak akurat akibat pencatatan penjualan manual berdampak pada perencanaan pengadaan. Ini bisa menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok. Kemudian permasalahan selanjutnya itu adalah manajemen harga yang tidak sistematis, dan yang terakhir ini dan juga solusinya itu inisiatif implementasi Odoo. Mana menanggapi tantangan ini, PT Tanpa Nama mengimplementasikan Odoo ERP yang berfokus pada modul sales dan accounting. Ini akan menangani proses order to cash dan pencatatan keuangan secara otomatis dan real time. Nah, tujuan proyek ini yaitu uh, menyusun proposal implementasi sistem ERP berbasis Odoo secara konseptual untuk PT Tanpa Nama, yang mana berfokus pada pemecahan masalah penjualan, penagihan, dan pencatatan keuangan, dan juga penerima pembayaran. Nantinya proyek ini akan dilakukan dari analisis proses bisnis, kemudian identifikasi permasalahan, perencanaan alur baru, konfigurasi konseptual, analisis manfaat dan tantangan. Langsung saja kita masuk pada proses penjualan dan penagihan saat ini, yaitu yang bisa kita sebut dengan as is. Nah, dapat dilihat pada gambar alur proses bisnis yang terjadi saat ini di PT Tanpa Nama, yaitu seperti gambar tersebut. Nah, proses penjualan di PT Tanpa Nama ini masih sangat konvensional dan belum terintegrasi. Pesanan masih dicatat secara manual yang dilakukan oleh staf penjualan di spreadsheet tanpa database yang terpusat. Dokumen pesanan masih dikirim secara manual ke gudang, dan keuangan menyebabkan jeda waktu dan potensi kesalahan. Faktur dibuat secara terpisah menggunakan Excel atau Word uh, tanpa sinkronisasi otomatis. Kemudian ketiadaan sistem terintegrasi ini membuat proses rentan inefisiensi dan kesalahan, berdampak pada keakuratan penagihan, memperlambat pembayaran, dan juga menyulitkan audit. Ini juga mengurangi visibilitas manajerial dan berdampak serius pada kepercayaan pelanggan serta stabilitas alur arus kas. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwasannya permasalahan pada penjualan dan penagihan
di PT Tanpa Nama. Yang pertama, pencatatan pesanan manual dan terpisah yang berdampak pada bisnis itu data tidak konsisten, sulit dilacak, rentan rentan hilang. Yang kedua, pengiriman dokumen pesanan manual. Dampak pada bisnisnya yaitu keterlambatan komunikasi antar departemen. Permasalahan ketiga, tidak ada integrasi pesanan dan faktur, yang mana dampak pada bisnisnya itu adalah ketidaksesuaian data dan juga rawan salah input dan seterusnya. Kemudian proses penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi bank yang terjadi saat ini. Nah, setelah faktur dikirim, pelanggan mentransfer pembayaran dan wajib mengirim bukti manual via WhatsApp atau email. Staf keuangan memverifikasi manual dengan mencocokkan bukti transfer dan file Excel faktur. Jika cocok, faktur ditandai lunas secara manual. Rekonsiliasi bank juga manual, mengunduh mutasi rekening dan mencocokkan satu persatu faktur. Ini dilakukan secara berkala, bukan real time, menyebabkan laporan keuangan lambat dan tidak akurat, serta sulitnya pemantauan aging piutang. Nah, dapat dilihat pada gambar eh, proses bisnis penerimaan dan rekonsiliasi bank saat ini. Nah, untuk proses rekonsiliasi bank, perusahaan tidak memiliki sistem otomatis yang dapat mengintegrasikan data transaksi dari bank dan mencocokkannya dengan invoice secara langsung. Oleh karena itu, staf keuangan harus mengakses akun internet banking perusahaan, kemudian mengunduh file mutasi rekening secara manual. Mutasi tersebut kemudian dibuka lalu dibandingkan satu persatu dengan file spreadsheet internal yang berisi daftar faktur atau catatan keuangan. Nah, permasalahannya adalah yang pertama, verifikasi pembayaran manual. Itu bukti transfer dengan Excel rawan salah, proses pencatatan sangat lambat. Kemudian identifikasi piutang jatuh tempo sulit. Laporan keuangan juga tidak akurat. Yang ketiga, sistem tidak otomatis deteksi pembayaran dari bank. Konfirmasi pelanggan pun masih secara manual. Kemudian prosesnya tidak terintegrasi, yang mana pencatatan terpisah menyebabkan duplikasi, konsolidasi data, kemudian lintas fungsi sulit. Lalu kita masuk pada desain solusi ERP, yaitu proses dan konfigurasi konseptual. Nah, presentasi ini juga akan membahas tentang modernisasi proses bisnis PT Tanpa Nama melalui implementasi sistem ERP berbasis Odoo seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, pada presentasi ini kami akan fokus pada desain proses penjualan, penagihan, penerimaan pembayaran, dan rekonsiliasi bank, serta konfigurasi konseptual modul Odoo, sales, dan accounting. Nah, desain penjualan desain proses penjualan dan penagihan produk to be dapat dilihat pada gambar. Dengan Odoo, proses penjualan dan penagihan PT Tanpa Nama akan terintegrasi dan otomatis. Tim sales menerima pesanan lalu menginput data ke Odoo Sales. Sistem otomatis membuat penawaran quotation yang dapat langsung dikirim ke pelanggan. Nah, setelah persetujuan, quotation dikonversi menjadi sales order atau SO dengan satu klik. Ini otomatis memberitahu gudang untuk pengiriman dan memicu pembuatan faktur di modul keuangan. Seluruh alur transaksi tercatat real time, meningkatkan transparansi antara divisi. Nah, integrasi sales dan accounting, integrasi modul sales dan accounting di Odoo membawa dampak positif yang signifikan, yang mana mempercepat proses, meningkatkan akurasi data dan keuangan. Nah, seperti yang dapat dilihat pada tabel di PPT, aspek proses yang pertama itu konversi sales order ke invoice, yang mana dampak positifnya akan menghilangkan input ulang data, mempercepat penagihan, lalu termin pembayaran dan piutang, yang mana dampak positifnya akan memudahkan pemantauan piutang, jatuh tempo, dan reminder otomatis. Kemudian seterusnya dapat dilihat pada tabel di PPT. Kemudian desain proses penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi bank, mana sistem Odoo akan mentransformasi proses penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi bank pada PT Tanpa Nama setelah faktur diterbitkan. Semua dicatat sebagai piutang usaha di Odoo Accounting. Nah, pelanggan membayar via transfer bank dan Odoo Accounting mendukung integrasi bank feed. Sistem otomatis ini mencocokkan transaksi masuk dengan faktur, memperbarui status menjadi paid,
dan membuat entry jurnal. Ini mengeliminasi pekerjaan administratif manual dan meningkatkan akurasi. Kemudian ini alur to be pembayaran rekonsiliasinya. Pertama, mengirimkan invoice kepada pelanggan, melakukan pembayaran via transfer, lalu mutasi diimpor ke Odoo, lalu bank reconciliation, dan seterusnya. Kita masuk pada bagian konfigurasi konseptual modul Odoo Sales, di mana pada PT tanpa nama ini produk dan kategori yaitu seperti sayur organik, A dan buah tropis. Unit of measure-nya itu kilogram, box, dan juga unit. Harga jualnya disesuaikan per produk. Fitur prices untuk diskon juga ada. Kemudian order to cash flow, dimana poin pertama, quotation dibuat, disetujui, dikonversi ke sales order. Kemudian SO otomatis terhubung ke pengiriman dan penagihan. Kemudian Odoo memungkinkan pemrosesan SO dalam batch. Kemudian customer management, pelanggan dicatat sebagai partners di Odoo, yang mana riwayat transaksi, alamat, dan syarat pembayaran tersedia. Grup pelanggan itu retail, grocer, dan juga restoran. Kemudian terms and condition, terms pembayaran. Contoh net 30, COD 50%, DP plus 50% pelunasan. Terms pembayaran otomatis saat di invoice dibuat. Kemudian dapat dilihat pada tabel di PPT adalah struktur charge of account atau yang biasa kita sebut dengan COA dasar akan dikonfigurasi untuk mendukung kebutuhan akuntansi PT tanpa nama. Manfaat dari implementasi ERP dengan Odoo ini adalah sentralisasi dan otomisasi data penjualan, yang mana menghilangkan pencatatan manual, mencegah duplikasi data. Kemudian integrasi langsung dengan proses keuangan, yang mana mempercepat pembuatan faktur, mengurangi keterlambatan penagihan. Kemudian pelacakan piutang akurat dan secara real time, di mana manfaatnya itu adalah memantau status pembayaran faktur dengan fitur reminder otomatis. Lalu kemudian kemudahan rekonsiliasi bank, yang mana hal ini bermanfaat untuk identifikasi pembayaran masuk efisien tanpa pencocokan manual, dan seterusnya. Kesimpulan dan rekomendasi pengembangan. Kesimpulannya adalah implementasi Odoo ERP menawarkan transformasi operasional yang signifikan bagi PT tanpa nama. Proses manual akan menjadi otomatis terdokumentasi dan terintegrasi, mempercepat siklus penjualan dan meningkatkan akurasi keuangan. Kemudian rekomendasinya, PT tanpa nama diharapkan kedepannya akan mengembangkan perusahaan dengan inventory management seperti untuk memantau stok real time, optimalkan pengadaan. Kemudian purchase management, kemudian CRM, sistem POS, dan juga business intelligence. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.